Halo teman-teman, kembali lagi bersama channel Baca Cerita Film. Untuk kali ini Mimin akan membahas sebuah film drama Korea yang berjudul Switch. Film ini menceritakan kehidupan seorang selebritis papan atas yang bernama Park Kang. Dirinya sangat kaya raya dan terkenal. Hidupnya penuh dengan kemewahan dan bergelimang harta. Satu-satunya orang terdekat dalam hidupnya adalah manajernya yang bernama Jo Yoon. Namun di suatu hari ketika Park Kang bangun di pagi hari, hal yang tidak terduga terjadi pada hari itu. Tiba-tiba dirinya dibangunkan oleh dua orang bocah yang memanggil dirinya ayah. Bukan hanya itu saja, di sana juga ada seorang wanita yang mengaku apabila dirinya adalah istrinya. Tentu saja hal itu membuat Park Kang terkejut dan tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Bahkan Park Kang mengira bila dirinya sedang mabuk atau bermimpi. Namun sayangnya hal ini benar-benar sebuah kenyataan. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Seperti biasa sebelum Mimin melanjutkan ke alur ceritanya, Mimin mau kembali mengingatkan khususnya buat teman-teman yang belum menekan tombol subscribe, agar menekannya terlebih dahulu biar Mimin lebih bersemangat lagi dalam membuat video-video berikutnya. Dan tanpa berlama-lama, langsung saja ke alur ceritanya. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang aktor muda yang bernama Park Kang. Saat itu dirinya tengah populer dengan karirnya sebagai pemeran film drama yang ditayangkan di televisi. Dari kesuksesannya tersebut, Park Kang bisa membahagiakan sang ibu yang saat itu bisa berkeliling dunia dan belanja apapun yang dirinya suka. Untuk saat ini Park Kang tinggal di sebuah apartemen mewah. Segala kebutuhan dan keperluan Park Kang tentunya ditangani oleh manajernya yang bernama Jo Yoon. Sebelum Jo Yoon menjadi manajernya Park Kang, dulunya Jo Yoon juga seorang aktor. Namun karirnya berakhir setelah dirinya memutuskan untuk menikah. Bahkan untuk saat ini Jo Yoon sudah memiliki 2 anak. Singkat cerita, di suatu malam Park Kang menghadiri malam penghargaan dari perfilman. Di sini Park Kang mendapat ranking aktor terbaik tahun ini. Dalam pidatonya Park Kang menyampaikan bila dirinya tidak menyangka bisa sampai ke titik ini selama 10 tahun terakhir membintangi perfilman. Padahal sebelum itu dirinya hanya orang miskin biasa yang tidak dikenal oleh siapapun. Sementara di tempat lain terlihat seorang wanita yang juga sedang melihat acara tersebut, di mana Park Kang yang saat itu sedang berpidato. Rupanya gadis ini adalah mantan kekasihnya Park Kang yang bernama So Hyun. Dan cerita kembali lagi pada Park Kang yang saat itu dalam perjalanan pulang bersama manajernya yang bernama Jo Yoon. Karena kebetulan malam ini adalah malam Natal, Park Kang mengajak Jo Yoon untuk minum-minum di sebuah bar tua. Namun sayangnya Jo Yoon menolak. Dirinya harus segera pulang karena sudah ditunggu oleh anak dan istrinya. Namun karena saat itu Park Kang memaksa, akhirnya mereka berdua pun memesan minum dan mengobrol di tempat itu. Alasan Park Kang memilih bar tua ini, yakni mengenang masa lalu ketika dirinya masih hidup miskin. Disinilah tempat nongkrongnya. Dalam obrolan mereka ternyata Jo Yoon dan Park Kang memang sudah bersahabat sejak lama. Dulunya mereka berdua masuk audisi perfilman bersama. Namun sepertinya keberuntungan memihak pada Park Kang yang justru semakin populer hingga saat ini. Sementara Jo Yoon memilih untuk berumah tangga dan berakhir menjadi manajer Park Kang untuk mencukupi keluarganya. Dan masih berkaitan dengan tempat ini. Bahkan di tempat inilah dulu Park Kang memutuskan hubungannya dengan So Hyun sekitar 10 tahun yang lalu. Singkat cerita, setelah mereka berdua berminum-minum, akhirnya mereka pun berpisah. Bila Jo Yoon akan pulang menemui keluarganya, sedangkan Park Kang harus pulang ke apartemen.
Saat itu Parkang di dalam taksi. Dirinya yang setengah mabuk sempat mendengar sang sopir berkata bahwa dirinya sangat beruntung karena mendapat penumpang seorang aktor yang tentunya Pak sopir tersebut sangat mengidolakan dirinya. Tidak lama kemudian Pak sopir juga bertanya, menjadi seorang aktor yang terkenal dan memiliki segalanya, apakah itu benar-benar kebahagiaan yang sesungguhnya? Maka saat itu Parkang juga menjawab, tentu saja tidak. Karena sejauh ini Parkang masih lajang dan belum mendapat seorang pendamping. Kemudian untuk yang kedua kalinya Pak sopir kembali bertanya, andai saja waktu bisa terulang, maka apa yang akan Parkang lakukan dengan waktu tersebut? Kemudian di sini Parkang menjawab dalam kondisi mabuk, andai waktu bisa terulang, tentu saja dirinya waktu itu tidak akan memutuskan Sohyun. Dan itulah jawaban Parkang sebelum akhirnya dirinya tertidur di dalam taksi. Saat itu tidak diketahui bagaimana cara Pak sopir menurunkan Parkang. Yang jelas tiba-tiba Parkang terbangun di pagi hari di sebuah rumah sederhana yang berlantai papan. Tidak lama kemudian, saat itu Parkang dibangunkan oleh dua bocah yang memanggil dirinya ayah. Tentu saja Parkang merasa terkejut kapan dirinya menikah, sehingga tiba-tiba memiliki dua orang anak. Awalnya Parkang mengira bila dirinya sedang bermimpi. Namun yang lebih mengejutkan lagi, di sana ada seorang wanita yang juga mengaku sebagai istrinya. Dan anehnya, wanita tersebut adalah Sohyun, yakni mantan kekasihnya yang dulu. Hal ini tentu saja sangat tidak masuk akal bagi Parkang. Kemudian dirinya keluar dan menelpon manajernya yang bernama Joyun. Namun sepertinya nomor Joyun saat itu tidak bisa dihubungi. Akhirnya Parkang berniat untuk kembali ke apartemennya. Dan biasanya dimanapun dirinya berada akan ada banyak penggemar yang meminta tanda tangan atau berfoto selfie. Namun kedatangannya kali ini sepertinya mereka biasa-biasa saja, seolah tidak mengenal dirinya. Kemudian sesampainya Parkang di kamar apartemennya, bahkan nomor PIN pintu kamarnya mendadak tidak cocok dengan kode yang dirinya miliki. Bahkan tidak lama kemudian dari dalam kamar keluar seseorang. Dirinya mengaku sebagai pemilik kamar apartemen tersebut. Mendengar hal tersebut, tentu saja Parkang tidak percaya. Maka saat itu dirinya pun langsung menerobos masuk. Namun sesampainya di dalam, kedatangannya justru dianggap sebagai pria selingkuhan istrinya si pemilik kamar. Di sini tentu saja Parkang menolak dengan tudingan tersebut karena dirinya adalah seorang aktor yang terkenal. Namun sayangnya mereka semua sama sekali tidak mengenal Parkang. Tidak lama kemudian security datang yang langsung mengamankan Parkang dan membawanya ke kantor polisi. Kemudian sesampainya di kantor polisi, bahkan di sini semua polisi membenarkan si pemilik apartemen apabila itu adalah benar-benar kamar miliknya. Untuk sejauh ini Parkang merasa aneh, mengapa dirinya yang begitu terkenal tiba-tiba saja semua orang sama sekali tidak ada yang mengenal dirinya. Tidak lama kemudian Sohyun datang yang berniat membawa pulang Parkang. Awalnya Parkang juga tidak mau mengakui bila Sohyun adalah istrinya. Namun di sini polisi juga berkata bila Sohyun adalah benar istrinya Parkang. Akhirnya Parkang pun mau tidak mau ikut pulang ke rumah bersama Sohyun. Namun ketika di luar kantor, Parkang kembali tidak mengakui hubungan suami istri ini karena Parkang merasa tidak menikahi Sohyun. Dengan pengakuan tersebut akhirnya Parkang mendapat satu gambar dari Sohyun yang merasa aneh mengapa tiba-tiba tidak mau mengakui dirinya sebagai istrinya. Kemudian sesampainya di rumah, Parkang disambut oleh anak perempuannya yang bernama Rohi. Saat itu Parkang tidak tahu lagi harus berbuat apa dan bagaimana karena tiba-tiba saja dirinya memiliki anak dan istri.
Maka di sini Parkang pun berpura-pura bila dirinya sudah hilang ingatan. Tidak lama kemudian di dalam rumah, Sohyun meminta Parkang untuk menjaga anak-anaknya, sementara dirinya harus segera berangkat kerja. Awalnya Parkang menolak karena bahkan dirinya tidak tahu bagaimana cara mengurus anak-anak dan meminta agar mendatangkan babysitter. Namun sepertinya saat itu Sohyun tampak kesal pada Parkang. Jangankan untuk membayar babysitter, untuk membayar sewa rumah saja masih menunggak. Mendengar hal tersebut, Parkang sungguh tidak menyangka dirinya akan hidup dalam keluarga yang sepahit ini. Akhirnya mau tidak mau Parkang terpaksa harus mengasuh kedua anaknya. Kemudian setelah Sohyun pergi, ketika menonton TV, kedua anaknya yang bernama Rohi dan Roha, mereka mengatakan bila yang ada dalam TV tersebut adalah ayahnya. Yang ternyata dalam kehidupan Parkang saat ini, dirinya juga seorang aktor, namun hanya aktor figur yang sama sekali tidak terkenal. Kemudian di malam harinya Sohyun yang mengaku sebagai istrinya. Saat itu dirinya bertanya, mengapa di hari kemarin Parkang mengunjungi apartemen yang jelas-jelas tempat itu adalah tempat khusus orang kaya. Kemudian di sini Parkang menjawab, sebenarnya ini susah diceritakan dengan akal sehat, karena di hari sebelumnya dirinya adalah seorang aktor kaya raya yang benar-benar tinggal di apartemen itu. Namun mengapa sekarang dirinya tiba-tiba sudah memiliki istri dan 2 orang anak? Mendengar hal tersebut tentu saja Sohyun beranggapan bila Parkang terpengaruh karena sering minum-minum hingga mabuk. Sehingga Parkang lupa bila dirinya adalah istrinya yang dirinya nikahi sejak 10 tahun yang lalu. Kemudian saat malam tiba, ketika mereka hendak tidur, di sini Parkang merasa sangat canggung. Karena selama ini dirinya merasa belum pernah tidur dengan seorang wanita. Singkat cerita, hari demi hari Parkang lalui hidup bersama keluarga sederhana ini. Meskipun pada awalnya Parkang merasa sulit untuk beradaptasi dengan kondisi hidup yang serba pas-pasan ini. Namun seiring waktu, dengan tidak adanya bukti yang menjelaskan dirinya pernah menjadi aktor kaya raya, akhirnya perlahan Parkang mulai merasakan adanya kasih sayang dari keluarga ini. Khususnya dengan 2 anak kembarnya yang lucu yang membuat hari-harinya merasa terhibur. Kehidupan Parkang kali ini terbilang sangat berbeda dengan kehidupan yang sebelumnya. Meskipun saat itu hidup bergelimang harta, namun tak ada satupun orang yang merasa khawatir atau menantikan dirinya di rumah. Seiring waktu, Parkang pun mulai merasa nyaman dengan keluarga ini dan juga merasa bila Sohyun sepertinya mencintai dirinya secara tulus yang menerima Parkang apa adanya. Singkat cerita, di suatu hari Parkang bertemu dengan mantan pacarnya Joyun dan dia bernama Suhi. Awalnya Parkang bertanya di mana Joyun saat ini. Namun alangkah terkejutnya Parkang setelah mendengar bila saat ini Joyun sedang sibuk syuting sebagai aktor papan atas. Awalnya Parkang pun tidak percaya dengan ucapan Suhi. Kemudian dirinya mendatangi kantor agensi perfilman untuk menanyakan Joyun. Kemudian sesampainya di kantor, petugas pun membenarkan kalimat Suhi bila Joyun adalah saat ini seorang aktor yang terkenal. Bahkan saat itu Parkang dipersulit untuk bertemu dengan Joyun. Hingga pada akhirnya Parkang memaksa untuk menerobos masuk. Hingga pada akhirnya Parkang pun bisa bertemu dengan Joyun, meski saat itu awalnya sempat ditahan oleh asisten Joyun. Namun akhirnya Parkang bisa mengobrol dengan Joyun di sebuah kafe. Setelah mereka mengobrol, di sini memang benar adanya, ternyata Joyun saat ini adalah seorang aktor yang terkenal dan kaya raya, yang padahal di kehidupan sebelumnya
Jo-yun hanya seorang manajer dirinya. Karena saat itu Park Kang merasa penasaran, dirinya pun bertanya pada Jo-yun, bagaimana bisa tiba-tiba Jo-yun menjadi seorang aktor yang terkenal. Kemudian di sini Jo-yun menjelaskan, pada masalah itu mereka berdua melakukan audisi bersama dalam perfilman. Namun saat itu Park Kang lebih memilih untuk mengejar So-hyun ketimbang menjadi bintang film. Hal ini terdengar sebaliknya dengan kehidupan yang sebelumnya, di mana Jo-yun lebih memilih untuk menikah ketimbang menjadi artis. Namun di kehidupan ini justru Park Kang yang memilih menikah ketimbang menjadi artis, menurut pernyataan Jo-yun. Kemudian sepulangnya Park Kang, dirinya menemui So-hyun di sebuah galeri yang saat itu sedang melukis. Karena saat ini memang profesi So-hyun adalah sebagai seorang pelukis. Dari perkataan Jo-yun, dirinya tidak menjadi seorang artis ternyata karena memilih untuk menikahi So-hyun. Dan dari sinilah Park Kang mulai membuka hati untuk So-hyun dan berusaha menerima So-hyun sebagai istrinya. Singkat cerita, hari demi hari berlalu. Kini Park Kang sudah tidak lagi merasa canggung, bahkan dirinya sudah mulai merasa nyaman, baik dengan dua anaknya maupun So-hyun yang sangat mencintai dirinya. Bahkan dalam kondisi hidup yang sederhana. Hingga di suatu hari Park Kang berniat untuk mencari pekerjaan. Dan kebetulan ada sebuah audisi yang sedang mencari aktor berbakat. Kemudian di sini Park Kang mencoba untuk mengikuti audisi ini dan dirinya berakting secara maksimal. Namun sayangnya Park Kang masih dianggap tidak layak untuk menjadi seorang aktor. Hingga pada akhirnya Park Kang menemui Jo-yun dan menceritakan keluh kesahnya, betapa sulit mencari penghasilan untuk menafkahi keluarganya. Kemudian di sini Park Kang meminta pekerjaan pada Jo-yun. Karena sejak dulu mereka berdua adalah sahabat, secara di sini Jo-yun tidak keberatan dan menerima Park Kang sebagai asisten manajer dirinya. Meskipun keadaan ini adalah kebalikan dari kehidupan Park Kang yang sebelumnya, di mana Jo-yun sebagai asisten dirinya. Namun kini Park Kang justru menjadi asisten pribadi Jo-yun. Namun dengan hal tersebut Park Kang sama sekali tidak mengeluh karena sudah menjadi kewajiban dirinya untuk menafkahi anak dan istrinya. Bahkan andai pun Park Kang diberi pilihan untuk kembali ke kehidupan lamanya, tentu saja Park Kang akan memilih kehidupannya yang sekarang. Singkat cerita, di suatu malam sepulang kerja, Park Kang berminum-minum bersama Jo-yun di bar tua langganan mereka. Dalam pembicaraan mereka, Jo-yun menyampaikan ada sebuah pekerjaan yang cocok untuk Park Kang, yakni menjadi seorang aktor di luar negeri. Namun saat itu Park Kang menolak karena Park Kang tidak ingin meninggalkan keluarganya. Sejauh ini Park Kang sudah merasa nyaman menjadi orang biasa dan memilih untuk mencari pekerjaan lain. Kemudian sepulangnya Park Kang, awalnya dirinya berniat untuk pulang ke rumah dengan menggunakan sebuah taksi. Bahkan di dalam taksi Park Kang melakukan panggilan video dengan anak dan istrinya karena sudah tidak sabar ingin bertemu dengan mereka. Namun dalam perjalanan pulang tiba-tiba Pak supir bertanya pada Park Kang, bagaimana pengalamanmu dengan kehidupannya yang sekarang? Mendengar pertanyaan tersebut Park Kang sangat terkejut. Dirinya baru menyadari dari taksi inilah semua kehidupannya berubah yang tiba-tiba memiliki keluarga. Bahkan saat itu Park Kang belum sempat menjawab. Kemudian Pak sopir kembali berkata, bila waktunya Park Kang bersama keluarga ini hanya tinggal malam ini. Kemudian setelahnya Park Kang akan kembali lagi ke kehidupannya yang lama. Mendengar hal ini tentu saja Park Kang sangat terkejut karena sampai titik ini mereka adalah tujuan hidupnya. Namun Pak sopir tidak lagi memberi kesempatan pada Park Kang
Kemudian tiba-tiba Pak sopir menghentikan taksinya. Dan usut punya usut, ternyata Pak sopir tersebut adalah ayahnya Parkang yang sudah lama meninggal. Tujuan kedatangannya antara lain memberi pelajaran hidup pada Parkang, yakni agar Parkang lebih bisa menghargai waktu, karena masa depan tergantung dengan apa yang kita lakukan sekarang. Kemudian sepulangnya ke rumah, Parkang langsung menuju ke kamar anak-anaknya dan memandangi mereka. Karena Parkang menyadari apabila esok pagi dirinya takkan lagi melihat mereka. Bahkan di malam harinya saat itu, Parkang menyadari bila malam ini adalah malam terakhir tidur bersama istrinya. Dan mencoba mengikhlaskan semua ini karena esok hari semua ini akan sirna. Kemudian di pagi harinya benar saja, Parkang terbangun di sebuah apartemen dan sudah kembali menjadi Parkang yang dulu, yakni seorang aktor ternama yang tidak memiliki keluarga. Tidak lama kemudian Jo-Yun datang. Dalam kehidupan ini, Jo-Yun adalah manajer Parkang. Kemudian di sini Parkang menceritakan pengalamannya pada Jo-Yun apabila di hari kemarin dirinya mempunyai seorang istri dan 2 orang anak, dan istrinya adalah mantan kekasihnya yang bernama So-hyun. Meskipun saat itu Jo-Yun tidak percaya dengan cerita Parkang, namun dirinya berkata bila saat ini So-hyun akan mengadakan pameran lukisan di suatu tempat. Mendengar hal ini, maka tanpa tunggu lama, Parkang langsung menuju ke tempat yang dimaksud. Meski acara pameran tersebut telah usai, namun untungnya So-hyun masih berada di tempat itu. Kemudian sesampainya di galeri So-hyun, yang membuat Parkang terkejut bukan tentang So-hyun, namun lukisan yang telah dirinya buat. Karena tempat itu adalah rumah yang dirinya tinggal di kehidupan yang kemarin bersama So-hyun. Awalnya So-hyun merasa heran dengan kedatangan Parkang. Namun karena hal itu sulit untuk dijelaskan, maka saat itu Parkang dengan terburu-buru mengajak So-hyun ke suatu tempat. Kemudian di sini, di depan rumah yang berada dalam lukisan, Parkang menjelaskan bila dirinya pernah hidup bersama So-hyun hingga memiliki 2 orang anak. Maka dengan ini Parkang meminta So-hyun untuk hidup bersama seperti apa yang telah dirinya alami sebelumnya. Dan singkat cerita 2 tahun kemudian, Parkang di sini sudah menikahi So-hyun dan memiliki 2 anak kembar yang mereka namai dengan nama Ruhi dan Roha. Hingga pada akhirnya Parkang dan So-hyun menjadi keluarga persis seperti yang pernah dialami di kehidupan dirinya yang sebelumnya.